Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Hakiki, NIM 520041144. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan bidang informatika dalam penanganan COVID-19. Pada slide pertama ini berisikan tentang highlight. Yang pertama, saya akan membahas tentang awal terjadinya pandemi COVID-19. Yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Yang ketiga adalah peranan bidang informatika dalam penanganan COVID-19. Awal mula terjadinya pandemi COVID-19 ini adalah pada tanggal 31 Desember di Cina. Pada penghujung tahun 2019 itu, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang laporan adanya pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak berulang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Guanan. Sejak tanggal 3 Januari tahun 2020, China telah secara teratur memberitahu WHO negara-negara dan wilayah terkait, Hong Kong, Macau, dan Taiwan, tentang wabah pneumonia tersebut. Perkembangan dan laporan secara teratur menjadi perhatian WHO. Akhirnya, Lembaga Kesehatan Dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan pada tanggal 30 Januari tahun 2020. WHO mengumumkan virus pada tanggal 11 Februari 2020. WHO mengumumkan virus baru ini disebut dengan COVID-19. Yang ketiga adalah dampak COVID-19. Yang pertama adalah jumlah pengangguran meningkat. Akibat perusahaan yang permintaannya menurun sehingga proses produksi menjadi menurun dan perusahaan mengalami kerugian sehingga para karyawan pun menjadi korban PHK oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah banyak pengusaha yang bangkrut akibat sedikitnya permintaan terhadap barang yang mereka jual. Mereka pun mengalami kerugian akibat tidak bisa menutup biaya produksi dari mereka. Yang ketiga adalah tertutupnya akses jalan di beberapa daerah. Akibat adanya PSBB, akses jalan ke daerah-daerah pun tertutup, sehingga pasokan-pasokan logistik seperti halnya bahan makanan, bahan pakaian, bahan peralatan mandi, dan lain sebagainya, sembako, tidak masuk ke daerah-daerah tersebut sehingga stoknya akan menipis. Ditambah lagi dengan adanya tren panic buying atau tren membeli secara brutal. Setiap orang bisa membeli hingga mencapai puluhan bahkan ratusan untuk ditimbun di rumah mereka sendiri. Akibatnya, stok di toko pun menipis karena adanya permintaan yang banyak, maka harga sembako pun akan menjadi naik. Kemudian adalah peranan informatika dalam penanganan COVID-19. Yang pertama adalah mengembangkan aplikasi pelacak seperti Peduli Lindungi dan Trace Together. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dirilis oleh Menkominfo. Dengan cara menggunakannya adalah menggunakan sinyal Bluetooth, dan si user akan diberi notifikasi jika si user akan berada pada zona merah dan atau berada di dekat penderita COVID atau orang yang dengan pengawasan atau PDP. Yang kedua adalah kepopularan aplikasi cloud meeting seperti Zoom dan Google Meet yang meningkat sebagai alternatif meeting yang biasanya dilakukan secara tatap muka. Untuk orang-orang yang sering melakukan kegiatan tatap muka seperti halnya meeting atau menghadiri kelas, mereka akan terasa terbantu dengan adanya aplikasi Zoom ini ataupun Google Meet. Karena aplikasi cloud meeting ini sudah menyediakan tampilan video seperti kamera depan, kamera belakang, raise hand, dan share screen untuk melakukan presentasi. Yang ketiga adalah media kampanye penyebaran COVID-19. Seperti halnya aplikasi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, sangat bagus untuk menyebarluaskan informasi tentang
kampanye tentang peduli COVID-19 untuk pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan melakukan social distancing. Pada pertengahan tahun 2020, di YouTube seringkali disampaikan tentang informasi kasus sembuh COVID, kasus positif COVID, dan kasus kematian oleh Pak Menkes. Namun, namun sekarang ini sudah tidak ada karena alasan yang tidak bisa disebutkan. Yang keempat adalah membuat API tentang COVID. API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protokol, dan tools yang memungkinkan developer untuk bekerja lebih cepat dan mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan API adalah mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah, sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Penerapan API akan sangat terasa jika fitur yang digunakan sudah sangat kompleks. Tentu membutuhkan waktu untuk membuat yang serupa dengan API tersebut. Contoh API dalam kehidupan kita adalah API Ongkir, Raja Ongkir, API Payment Gateway. Nah, fungsi API ini adalah digunakan untuk pembuatan aplikasi seperti web. Nah, API COVID ini berisi tentang informasi kasus positif COVID, kasus sembuh, dan kasus meninggal korban COVID. Ada web dari Kementerian Kominfo yang menyampaikan tentang infografis tentang penyebaran COVID di Indonesia.